Mungkin Pak Muhadjir masih ingat ketika beliau menjabat sebagai Rektor UMM di Malang beberapa tahun yang lalu. Mungkin nostalgia dengan itu, enak makan nasi jagung di Malang, dan itu akan diterapkan kepada anak-anak. Tapi mungkin Pak Muhadjir lupa, kalau misalkan tidak semua anak-anak ini doyan nasi jagung. Sekarang kalau misalkan diganti dengan nasi jagung, misalkan usulan ini disetujui, apakah itu tidak akan menjadi sebuah yang mubazir? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini kita ngomongin kuliner. Ya, kuliner yang ada di Makan Bergizi Gratis. Ini lagi-lagi sosok seorang Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi, yang kemarin baru saja mengeluarkan statement yang baru lagi. Memang kan beberapa hari belakangan, atau lebih tepatnya 1 bulan terakhir ini, Pak Menko PMK ini kan banyak sekali mengeluarkan statement-statement yang kalau boleh dibilang di luar nurul begitu kan. Sekarang ini keluar lagi statement yang baru. Jadi rencananya Pak Muhadjir ini akan merekomendasikan atau memberikan saran kepada Prabowo Gibran untuk mengganti nasi putih menjadi nasi jagung. Sebagai alternatif katanya. Karena kan kemarin memang pada hari Sabtu, ini kan Pak Muhadjir ikut panen jagung varietas hibrida yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Lalu ketika dia setelah mau ikut memanen itu, kemudian keluarlah statement ini akan mengusulkan nasi jagung sebagai alternatif untuk menggantikan nasi putih dalam program makan bergizi gratis. Nah, kita telaah dulu, apa sebetulnya latar belakang Pak Muhadjir mengatakan ini semua. Kalau dari yang saya baca, berita yang saya baca, ini Pak Muhadjir memang menginginkan ini digantikan sebagai alternatif adalah untuk mengurangi biaya. Kalau kita melihat secara garis besar, karena apa? Karena Pak Muhadjir mengatakan begini, kita punya beberapa macam karbohidrat yang bisa digantikan sebagai alternatif pengganti nasi putih. Lalu kemudian kalau misalkan dengan kondisi beras 1 kilo sekarang bisa digunakan untuk anak 15 porsi makan anak-anak. Lalu kemudian juga kalau misalkan dengan telur yang harganya 25 sampai 26 ribu itu kemudian bisa mendapatkan telur 1 kilo 16 sampai 17 butir, itu bisa untuk 16 sampai 17 anak. Nah, itu kemungkinan bisa menekan biaya makan bergizi gratis nggak sampai 15 ribu. Katanya Pak Muhadjir begitu. Nah, kalau kita melihat itu, berarti kan ada arah omongannya ini ingin menekan biaya supaya tidak sampai ke level Rp15.000 per porsinya per anak. Kan seperti itu. Nah, kemudian setelah berita ini muncul di media mainstream, lalu kemudian dibawa ke media sosial, otomatis dihujat oleh netizen dan sukses. Karena apa? Karena netizen menganggap begini, kalau misalkan memang mau ngirit, kenapa kok harus nasi jagung? Kenapa nggak sekalian nasi aking? Sekalian murah dan nggak ada gizinya. Sekarang kita berbicara masalah karbohidrat. Berbicara tentang gizi anak-anak, itu kan memang didapat lebih banyak, dominan itu didapat dari protein, vitamin, dan mineral yang bisa kita dapatkan dari lauk pauk, buah-buahan, dan sayur. Sementara karbohidrat itu kan fungsinya adalah untuk membentuk energi kita di pagi hari. Makanya dibutuhkan sarapan, dibutuhkan makan siang, dibutuhkan makan malam. Itu untuk membentuk energi kita, untuk meningkatkan energi kita dalam tubuh kita. Itu karbohidrat. Memang fungsinya itu bisa digantikan dengan karbohidrat yang lain. Nasi putih ini ada kentang, ada jagung, ada umbi-umbian. Itu kan juga semuanya karbohidrat. Nah, sekarang mungkin maksud dari Pak Muhadjir saya paham. Ketika jagung ini digunakan untuk mengkonversi nasi putih, di sana ada pengurangan kadar gula yang cukup signifikan. Memang kalau kita lihat karbohidrat dari nasi putih, itu kan memang kadar gulanya cukup tinggi.
Nah, mungkin dengan harapan digantikan dengan nasi jagung, itu bisa mengurangi kadar gula dalam karbohidrat, tapi tetap memproduksi energi yang cukup untuk anak-anak. Mungkin itu yang diharapkan oleh Pak Muhadjir. Tapi ingat, apakah semuanya anak-anak ini doyan nasi jagung? Saya rasa enggak. Apalagi anak-anak yang ada di perkotaan. Mereka kan pasti nggak akan doyan dengan namanya nasi jagung. Mungkin untuk orang seusia saya, atau mungkin lebih tua lagi seusia Pak Muhadjir, di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, nasi jagung itu adalah makanan yang populer dan murah meriah. Di sini saja, di Malang, itu nasi jagung satu porsi itu harganya sekitar 10 sampai 12 ribu. Itu lauknya sudah lengkap. Ada sayur urap-urap, kemudian ada sayur lodeh, lalu ada ikan asin, ada tempe mendol, dan rempeyek. Itu sudah cukup antara 10 sampai 12 ribu. Mungkin Pak Muhadjir masih ingat ketika beliau menjabat sebagai Rektor UMM di Malang beberapa tahun yang lalu. Mungkin nostalgia dengan itu, enak makan nasi jagung di Malang, dan itu akan diterapkan kepada anak-anak. Tapi mungkin Pak Muhadjir lupa, kalau misalkan tidak semua anak-anak ini doyan nasi jagung. Sekarang kalau misalkan diganti dengan nasi jagung, misalkan usulan ini disetujui, apakah itu tidak akan menjadi sebuah yang mubazir? Iya kan? Kalau nasinya diganti nasi jagung, kemudian disajikan kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang di wilayah perkotaan, apakah mereka doyan dengan nasi jagung? Nggak akan mau, saya yakin, karena mungkin nggak terbiasa. Lalu kemudian yang kedua, nasi jagung ini teksturnya itu kan sedikit lebih perak dan lebih keras daripada nasi putih biasa. Lalu juga dari segi rasa, itu lebih hambar daripada nasi putih, karena memang kadar gulanya juga lebih sedikit. Nah, ini jadi kita ngomongin kuliner nih, sambil sedikit belajar tentang masalah gizi, ya kan? Nah, dengan adanya penggantian nasi jagung di menu makan bergizi gratis itu, memang tidak akan terlalu membebani biaya. Tapi kan ingat, judul dari program makan ini adalah makan bergizi. Kalau misalkan memang tujuannya untuk menekan biaya, ya itu sudah salah kaprah. Kecuali digantikan nasi putih digantikan dengan nasi jagung, kemudian kan biayanya pasti berkurang. Nah, selisih biaya ini dialokasikan untuk menambah gizi pada anak-anak, baik dari vitamin, mineral, maupun dari protein. Harusnya kan seperti itu. Tapi kalau ini tujuannya menekan biaya supaya tidak 15.000 dan bisa 71 triliun per tahun ini bisa merata ke seluruh Indonesia, itu kan jadinya kontraproduktif nantinya. Itu yang kemudian ingin saya soroti. Ya ini lagi sekali lagi, anak-anak tidak semuanya itu doyan dengan nasi jagung, kecuali mungkin di daerah wilayah Indonesia Timur yang biasa makan nasi jagung seperti di Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian juga anak-anak yang ada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, di wilayah pedesaan, mungkin mereka terbiasa makan nasi jagung. Tapi ketika anak-anak yang ada di wilayah perkotaan seperti di Jakarta, kemudian di kota-kota besar seperti di Medan misalkan, atau di Aceh, apakah mereka terbiasa dengan makan nasi jagung? Saya rasa enggak. Nah itulah yang harus dipikirkan lagi. Kalau misalkan dikonversi kepada nasi jagung, timbulnya nanti ya itu lagi, mubazir. Akan sia-sia akhirnya program ini, dan goal atau tujuan dari program makan bergizi gratis ini tidak akan tercapai kalau memang hanya ingin menekan biaya. Itulah yang kemudian bisa jadi pertimbangan kenapa saya mengatakan ini, karena memang sudah bertahun-tahun saya ini menikmati nasi jagung. Enak memang rasanya, tapi harus dipadu dengan sayur-sayuran seperti yang berkuah santan misalkan. Itu enak. Tapi kalau misalkan nasi jagung, kemudian dengan telur dadar, apalagi dengan ayam goreng, nggak nyambung. Beneran, nggak akan enak. Nasi jagung itu, nah ini jadi cerita kuliner lagi nih. Nasi jagung itu akan lebih enak dinikmati, akan lebih nikmat untuk disantap, itu ketika dia disajikan dengan sayuran bersantan, seperti sayur lodeh atau mungkin ya sayuran bersantan lah, kemudian dengan sambal. Itu yang lebih nikmat. Tapi kalau untuk menu anak-anak yang katakanlah dia harus makan ayam goreng misalkan, atau kemudian dengan
bento dengan ayam teriyaki misalkan, kan nggak nyambung jadinya. Meskipun dengan tujuan untuk menekan harga, pastinya nggak nyambung dan pasti nggak akan termakan oleh anak-anak. Itu yang harus jadi pertimbangan pemerintah ke depan. Makanya program ini kalau boleh saya bilang program yang sangat amat mentah. Kalau Pak Ahok kemarin bilang program ini kampanyenya hebat, hebat memang, memberikan makan gratis ke seluruh anak Indonesia. Kampanyenya luar biasa, top. Tapi ketika sekarang mendekati untuk penerapannya, implementasinya, pada bingung semua. Bagaimana mengatur polanya, bagaimana mengatur menunya, bagaimana menekan anggarannya, bagaimana supaya bisa tersebar di seluruh Indonesia. Nanti juga pasti bingung bagaimana distribusinya, kemasannya. Banyak sekali polemik yang ada di dalamnya sendiri. Dan itu sekarang masih didalami oleh pemerintahan yang akan datang dan juga tim transisi yang sekarang sedang mempersiapkan itu semua. Makanya sekarang karena mereka semuanya pada bingung, akhirnya keluarlah statement-statement yang kocak kayak begini. Dan Pak Muhadjir nggak baru sekali, udah berkali-kali. Makanya sekarang daripada kita pusing mikirin mereka, mending kita tonton sambil kita kasih pantun. Nasi jagung keinjek kaki, daripada bingung, mending kita ngopi. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Urusan makan nggak kelar-kelar.